Masalah pada pelecehan seksual seringkali terjadi dalam beberapa bulan ini. Tidak hanya remaja, tetapi pelecehan ini juga berdampak pada anak-anak di bawah umur. Dalam kasus ini, kesehatan mentallah yang menjadi dampaknya. Dalam konteks tersebut, kami memiliki misi untuk membuat sebuah ide yang bisa menjadikan solusi bagi kita bersama. Dalam situasi tersebut, seringkali korban kasus pelecehan seksual tidak berani untuk melawan karena rasa takut yang luar biasa. Kalau orang takut, pada dasarnya dia bingung dalam menghadapi hal tersebut. Kalau misalnya harus bereaksi, dia berpikir dulu mau apa reaksinya. Reaksi bisa timbul kalau dia punya power. Kalau dia terintimidasi atau powernya lebih rendah daripada yang mengintimidasi, bisa saja dia akhirnya tidak berani. Jadi, bukannya karena memang menyukai disakiti, tapi rasa takut yang membuat dia seperti itu. Jadi, dalam masalah ini, kita harus bisa membangun mental kita lebih kuat lagi dan mempunyai bekal dalam basic bela diri agar kita bisa melawan tanpa ada rasa takut. Karena jika kita mempunyai basic bela diri, kita akan memiliki keberanian dalam melawan seseorang. Dan sekarang juga zaman sudah serba digital, jadi kita bisa berlatih bela diri tidak harus langsung ke ahlinya, tetapi juga bisa lewat YouTube karena banyak tutorial seperti tips dan masih banyak lagi. Karena tingginya angka kasus pelecehan di masyarakat membuat kami tergerak untuk membahas permasalahan ini. Beberapa alasan mengapa pelaku melakukan pelecehan seksual yaitu pelecehan seksual biasanya terjadi karena keinginan pelaku untuk melakukannya, tidak bisa mengontrol nafsu, maupun pergaulan yang tidak sehat. Menurut data kasus pelecehan lebih banyak dialami oleh perempuan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Bisa saja menjadi korban pelecehan seksual, tercatat pelecehan seksual lebih banyak dialami dari lingkungan atau orang sekitar. Kasusnya pun bermacam-macam, bisa dari hubungan asmara, pernikahan dini, maupun pemerkosaan. Dampak dari hal ini bagi korban yaitu terjadinya kerusakan fungsi otak akibat stres, trauma yang mendalam, bahkan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kerusakan organ internal hingga kematian. Maka dari itu pentingnya edukasi sejak dini tentang pelecehan seksual dan kontrol orang tua juga sangat berperan penting dalam kasus ini. Pelecehan seksual sebenarnya tidak hanya berupa kekerasan secara fisik saja, akan tetapi juga bisa secara verbal yang berbau seks. Praktik kekerasan seksual juga banyak dilakukan di tempat-tempat umum. Memang sekilas pikiran kita menolak ketika pelecehan seksual terjadi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat mencari ilmu dan mengedepankan nilai-nilai kesopanan. Tetapi kasus pelecehan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memutus mata rantai pelecehan seksual. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter, dan yang kedua mungkin orang tua, guru, ataupun dosen memberikan contoh perilaku yang baik. Dari ide solusi yang telah kami dapatkan, perubahan yang ingin kita lihat pada sekarang ini salah satunya supaya menjadi lingkungan yang baik. Kemudian, orang yang sudah melakukan pelecehan seksual dapat memiliki rasa jera dan pada akhirnya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kelebihan ide solusi dari pelecehan seksual yaitu semua orang dapat tahu mengenai pelecehan seksual dan juga lebih mengerti bahaya-bahaya apa saja yang terdapat di dalam pelecehan seksual. Dan juga bisa mengetahui bagaimana cara memutus rantai pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi. Resiko jika tantangan ini tidak cepat diselesaikan akan menimbulkan banyak dampak negatif bagi semua orang, terutama orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.